Kami dari Grup Pancasila kelompok 10, kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Jadi Kak, di sini kami pertama-tama untuk terima kasih karena sudah meminta pendapat untuk kami untuk sedikit kami wawancarai. Jadi untuk topik kami hari ini yaitu mengenai fenomena Pancasila, khususnya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam relasi lintas agama di dunia industri. Nah, di dunia industrinya sendiri itu kami mengambil rumah sakit karena menurut kami di rumah sakit itu banyak terjadinya interaksi. Nah, interaksi yang terjadi itu kan mulai dari staf rumah sakit, mulai dari perawat, pasien, keluarga pasien yang sedang sakit. Kemudian Kak, jadi di sini kami juga meminta kesediaan Kakak untuk ada beberapa hal terkait ketika hari ini yang akan kami tanyakan kepada Kakak sendiri. Tidak berlama-lama lagi, mungkin yang pertama dari kami ya Kak, di rumah sakit sendiri kan banyak Kak relasi yang berlangsung, apalagi relasi dengan lintas agama. Menurut pandangan Kakak sendiri nih, gimana sih relasi lintas agama yang terjadi di rumah sakit ini? Sakit ini ya kita saling menghormati ya, menghormati satu sama lain, baik yang muslim maupun yang non muslim, kita saling menghargai sama lain. Itu tidak hanya teman yang bekerja, bahkan ke pasien itu begitu. Kalau dia muslim mungkin waktunya sholat, ya mungkin kita fasilitasi, kita membantu dia apa yang dia butuhkan. Tapi teman kerja pada saat dia makan, pada saat dia jam sholat, ya kita meng-cover kerjaan dia. Kalau lagi kita yang berhalangan hari Minggu, kita ke gereja yang Kristen ya, kita tolong. Kita saling membantu sih, saling. Kan seperti begini Kak, seperti yang kami tahu nih kan, Pancasila kan banyak mengandung nilai-nilai positif yang bisa kami terapkan dalam dunia kesehatan, khususnya itu dalam relasi nih. Misalnya, dan kalau kakak dari kakak sendiri, nilai apa saja yang menjadi dasar dalam relasi yang ada di rumah sakit ini Kak? Khususnya dalam relasi lintas agama. Kita satu ya, yang Maha Esa ya. Kan kita tahu kan tidak kesehatan, kalau itu berkata ini gimana sih kita menerapkan nilai-nilai tersebut dalam relasi lintas agama, misalnya ketuhanan yang Maha Esa ini kepada pasien. Ya seperti saya bilang tadi, walaupun Tuhan, apa namanya, agama ya, kan kita juga tidak membeda-bedakan dan tidak melihat suku ras agama dia apa, dia mata belakang itu. Mungkin dia Kristen sama saya Kristen, saya melayani dia lebih bertumpu karena dia Muslim, saya nggak ngerti dia melayani. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Tapi ya bagaimana mau di agama apa itu kan kita main. Karena seperti yang kita belajar dulu, saya yakin sih semua agama pasti mengajarkan hal yang kebaikan. Jadi kita harus menerapkan sikap spiritual care ya tanpa mengenal. Oke Kak, kemudian dari kami nih Kak, kalau untuk tanggapan Kakak sendiri nih, gimana sih cara kita tuh memastikan bahwa di rumah sakit ini tuh terbangun sikap toleransi dan menghormati dalam relasi lintas agama, baik itu dalam komunikasi ataupun dalam pelayanan kesehatan kami. Bersama ya seperti yang tadi ya, mungkin ya mungkin contohnya yang lain apa ya, mungkin kalau dia puasa ya, lagi puasa, jadi ada yang muslim lagi puasa ya kita juga tidak makan di depannya mereka. Jadi ya kalau mereka puasa ya mungkin kita cari makan karena makan ke bawah ataupun makan yang lainnya gitu. Tapi kita makannya juga ke tempat yang lain sudah menghargai mereka. Jadi kayak di sini kita ada satu mungkin bisa kita angkat jadi konflik ya Kak. Jika suatu saat nih Kak, ada konflik atau masalah terkait dengan relasi atau pelayanan antar agama, gimana sih upaya atau kebijakan yang bisa Kakak ambil atau mungkin staf ambil untuk mengatasi hal tersebut? Jadi mungkin kalau suatu saat ada masalah antar agama itu entah itu dalam komunikasi yang kurang atau sedikit kesalahpahaman gitu Kak. Atau mungkin tadi kan kayak kakak bilang tadi kan misalnya tiba-tiba kita makan di depan itu yang tidak sengaja kan, tiba-tiba kan kita tidak sengaja kan, tetapi terjadi kayak perselisihan antara dia kan yang puasa tapi tiba-tiba kita makan, itu bagaimana
salah ini yang dewasa aja yang mengalah gitu. Mungkin semua dari komunikasi. Komunikasi baik, kalau dia tidak merasa tidak nyaman ya menyampaikan. Atau kalaupun kita yang salah ya kita berani juga untuk minta maaf. Sorry saya begini. Kemudian Kak, kalau menurut Kakak sendiri nih, dalam relasi lintas agama yang ada, baik dalam komunikasi ataupun dalam pelayanan, ada nggak sih Kak perbedaan yang diterapkan? Mungkin untuk lebih spesifiknya itu seperti ada relasi atau pelayanan pada agama tertentu yang diprioritaskan, dan itu tuh menjadikan pelayanan kita tuh tidak merata gitu Kak. Jadi lebih prioritaskan pada satu agama saja itu. Oh ada. Masalah dia kecil beda-beda, dia kecil beda-beda, mereka itu ngapain itu juga perawatnya pada saat jadi sholat dia mereka kalau kita yang Kristen juga kalau kita juga lagi lagi donat apa kan kita juga ada cekol, kita bisa bersama berdoa. Terakhir nih Kak dari kami, apa sih strategi Kakak sebagai seorang perawat nih untuk tetap menerapkan makna dan nilai Pancasila ketuhanan yang Kak Esa tadi dalam relasi atau pelayanan Kakak dalam untuk umat antaragama? Satu sih agama itu jangan belajar tentang agama orang tua, tapi belajar nih kamu punya agama, kamu punya agama itu karena apa? Jadi kamu belajarnya sama Islam kamu mengerti. Kalau sudah agama turun-turunnya kita akan bisa menghasil kita akan ngerti siapa Tuhan kita, apa yang kita pegang, apa yang kita jalani, apa nilai-nilai agama yang kita ajarkan ke kita yang kita lakukan. Jadi harus belajar dan dalami kamu pegang Muslim kenapa, kamu pegang Kristen kenapa, kamu pegang semua orang bisa bertoleransi dengan Kurang lebih gitu ya Kak, cara kita membangun relasi yang baik di rumah sakit apalagi dengan kita sendiri. Oke Kak, terima kasih, mungkin hanya itu dari kami. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Kami boleh diberikan kesempatan yang baik, boleh menanyakan hal-hal yang kami kurang paham kepada Kakak di sela-sela kesibukan Kakak. Kami salah kelompok mengucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk selanjutnya. Mungkin ada saran ya Kak buat kayak rumah sakit dengan dari mana kayak pelayanan yang benar mungkin sarannya sih ya tadi ya bilang maksudnya jangan karena berbeda ataupun rumah sakit ini mayoritas Kristen semua, kita nggak boleh seperti itu. Jadi jangan membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan maupun agama apa aslinya maupun agama si karyawannya tetap jadi satu. Jadi semuanya sama rata ya. Sama rata ya udah, ketika yang penting kita tidak mengusik dan mengganggu ketika dia beribadah ataupun mengganggu keagamaan dia. Jadi kita kayak kalau kita menghargai, aku yakin orang juga akan menghargai itu. Kak, terima kasih Kak untuk waktu dan kesempatannya. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di sini yang akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam relasi lintas agama di rumah sakit. Oke, jadi di sini kita ditemani nih sama kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dari Fakultas Keperawatan UPH. Oke, Kak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Wow, luar biasa ya. Oke Kak, jadi di sini kita akan membahas beberapa pertanyaan diskusi nih. Jadi nanti kita akan bagi kelompok nih, dua orang. Kebetulan pas kan, jadi kita akan membahas 3 pertanyaan sekaligus ya Kak. Oke, untuk kelompok pertama sendiri itu mungkin mulai dari Kak Alesta dan Kak Leticia. Kemudian kelompok 2 mulai dari Kak Asel dan Kak Neni. Dan yang terakhir dari Kak Aman dan Kak Luki sebagai kelompok 3. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan langsung masuk saja pada pertanyaan diskusi kita di hari ini ya Kak. Untuk pertanyaan diskusi kita sendiri untuk nomor 1 nih. Jadi gini Kak, untuk industri yang Kakak pilih untuk sebagai bahan podcast kan rumah sakit nih Kak. Untuk alasan utamanya sendiri kenapa sih Kak memilih rumah sakit sebagai lembaganya? Oke, untuk pertanyaan yang kedua untuk Kak Asel dan Kak Neni nih. Menurut Kakak berdua nih, sila keberapa sih yang masuk banget dalam konteks relasi beragama di rumah sakit? Dan yang ketiga untuk Kak Alan dan Kak Luki nih, ada nggak sih fenomena yang ditemuin di rumah sakit mengenai prioritas terhadap agama atau kepercayaan tertentu di wawancaranya nih? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mungkin
Waktu diskusi kita bisa 2 menit dari sekarang dan kita akan membahasnya secara bersama-sama. Boleh Kak diskusikan? Oke, sayang sekali nih waktu diskusi kita sudah berakhir nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan jawaban-jawaban dari kakak-kakak sekalian. Untuk pertanyaan pertama nih dari kelompok 1, apa sih alasan utama kakak menjadikan rumah sakit itu sebagai lembaga yang kakak angkat untuk topik wawancaranya? Silahkan Kak. Ya karena pertama rumah sakit itu kan sesuai dengan jurusan kita. Kemudian pada dasarnya kita ini praktik di rumah sakit. Juga tahu bahwa pasien itu datang dari latar belakang yang berbeda-beda, entah itu agama, suku maupun ras. Dan juga di rumah sakit itu kan terjadi banyak interaksi dari perawat dengan pasien maupun pasien dengan pasien. Menurut kami cocok aja untuk bisa kami sampai. Oke, wow, luar biasa ya Kak. Oke, jadi lanjut nih untuk pertanyaan kedua nih Kak. Jadi nilai Pancasila apa sih Kak yang sangat konkret itu masuk dalam konteks relasi lintas agama menurut kakak-kakak ini? Nilai yang sangat konkret itu terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul, di mana sebagai bangsa Indonesia kita tuh memiliki hak untuk memeluk agama atau kepercayaan kita masing-masing. Nah dari situ itu tuh dijadikan landasan atau dasar bagi kita untuk melakukan relasi antar agama di rumah sakit, entah dengan perawat sendiri atau dengan staf, dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya, bahkan sekalipun dengan pasien atau pengunjung lainnya. Wow, luar biasa ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dari Arlan dan Kak Luki nih, apa sih Kak fenomena yang kakak temukan atau ada nggak sih fenomena yang kakak temukan mengenai prioritas pada agama tertentu di rumah sakit kemarin? Untuk relasi antar kemarin itu tidak ada. Nah, itu berarti dalam saya menyimpulkan itu di rumah sakit itu menerapkan prinsip membenarkan bahwa semua manusia itu sama. Artinya manusia itu diperlakukan secara adil dan merata. Nah, ini juga memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman bagi pasien yang berbeda dari berbagai agama dan juga budaya. Nah, di sisi lain juga kita memastikan bahwa pasien itu menerima perawatan yang holistik sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, untuk itu saya dapat simpulkan bahwa rumah sakit itu menerapkan prinsip bahwa rumah sakit tersebut menerapkan lingkungan yang inklusif bagi semua orang di rumah sakit. Jawaban yang luar biasa ya. Sangat-sangat menarik ya jawaban dari kakak-kakak Fakultas Keperawatan nih. Jadi kalau aku sendiri nih, insight yang aku dapat, kesimpulannya itu penerapan nilai Pancasila itu sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan itu pun berlaku nih di relasi kita di rumah sakit. Oke, jadi untuk kita sendiri nih yang punya jurusan keperawatan, tentu saja menjadikan rumah sakit sebagai objek pertama itu sangat bisa dibilang sangat dekat karena kita juga punya interaksi yang dalam nih di rumah sakit. Oke, jadi rumah sakit juga tuh bisa jadi tempat interaksi terbanyak ya, apalagi kita sebagai anak-anak keperawatan. Oke, mungkin itu saja yang jadi topik pembahasan kita hari ini ya Kak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti di lain waktu kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi nih mengenai penerapan nilai Pancasila dalam relasi kita di lintas agama ya Kak. Oke, terima kasih dan mungkin itu saja. Saya Nisha sebagai host pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye.